Majelis Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para sesepuh bini sepuh pimpinan daerah Aisyah Muhammadiyah Kudus, Ibu Hajah Hindun, Ibu Hajah Fatimah, Ibu Hajah Rahmah, Ibu Hajah Sudari, buki-buki sedaya sesepuh bini sepuh pimpinan daerah Aisyah Muhammadiyah Kudus, diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan daerah Aisyah Muhammadiyah Kudus, Ibu Eni Alifah Kurnia SPD MPDI, Ibu Iftitahiyah SPD, Ibu Fajar Sintami SPD MPDI, dan Ibu Nur Sudyah SPD. Semoga para pimpinan daerah Aisyah Muhammadiyah Kudus diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan pertolongan dari Allah dalam menunaikan amanah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kami hormati seluruh pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Kudus, pimpinan ranting se-Kabupaten Kudus, dan juga para tamu undangan yang semoga semuanya senantiasa diberikan ridho, keberkahan, kesehatan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, izinkan saya membaca pamflet terlebih dahulu. Mohon maaf karena saya harus berdiri di depan yang lebih tinggi, jadi sebelumnya saya mohon pamit dumateng sesepuh dan juga ibu sekalian. Saya rasanya tinggi sekali di sini. Sampai punya tadi saya naikkan. Tinggi sekali saya. Baik, saya akan baca pamflet terlebih dahulu ya. Kita semangat dan tidak ngantuk, ngerti nggih?
Ibu Eni membaca Quran. Cakep nama cantik. Ibu Eni membaca Quran sambil rebahan di kendaraan. Silaturahmi dan syawalan supaya akrab persaudaraan. Batang jerami bagaikan lembu, tumbuh subur di bawah randu. Silaturahmi penawar kalbu untuk kamu yang sedang rindu. Antum misal tuh Ustadz tasnya mau itu pantun yang saya bacakan ini. Ibu yang saya hormati, yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah nikmat-nikmatnya, fadl dan karunia-Nya, diberikan kepada kita umur yang panjang, diberikan kepada kita kesehatan, diberikan kepada kita kesempatan, kekuatan, wabil khusus diberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Sehingga pada siang hari ini atas nikmat dan Islam dan karunia dari Allah, kita semuanya hadir ke aula ini untuk memenuhi undangan. Ibu-ibu dapat undangan ya? Napa betul diundang? Yang saya dengar itu diundang, bahkan perwakilan. Karena kalau diundang semuanya tidak cukup, maka perwakilan. Kita semuanya alhamdulillah hadir ke sini dalam rangka memenuhi undangan dari pimpinan daerah Aisyah Muhammadiyah Kudus yang bekerja sama dengan Majelis Taklim dan Majelis Takjid sebagai panitia yang sudah disebutkan, sehingga acara ini berjalan dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pada kesempatan hari kita ini adalah silaturahmi syawalan pimpinan daerah Asia Kabupaten Kudus. Alhamdulillah, semoga pertemuan di majelis ini adalah pertemuan yang mendapatkan keridhaan dari Allah, mendatangkan barokah. Kalau istilah orang Jawa, barokah, berkah, berkahi. Katanya berkah, berkah. Karena dari pertemuan ini maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dan rahmat kepada kita. Kita berkumpul di majelis ini lillahi ta'ala dan mendapatkan ridho dari Allah, dan kemudian nanti semoga kita juga tetap bersilaturahmi di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Artinya kita bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, yang pertama kami sampaikan, jadi kalau saya ini berhadapan dengan ibu-ibu Aisyah, maka saya punya kesan tersendiri sejak kecil. Bukan setelah saya besar, tidak, tapi sejak kecil. Saya sejak kecil sudah banyak melihat kiprah dan perannya ibu-ibu Aisyah, Masya Allah. Ya. Artinya ibu Aisyah di mana saja. Kita tahu Aisyah ini atau Muhammadiyah ini masuk sampai ke pelosok, sampai ke gundul-gundul di seluruh Indonesia. Maka ketika saya masih kecil dan saya melihat, menyaksikan bagaimana peran, bagaimana kiprahnya ibu-ibu Aisyah ini, maka saya sangat terkesan dan saya sangat betul. Saya melihat ketika saya masih kecil, ketika di ranting saya di pegunungan sana di rumahku, ada kegiatan Aisyah. Kalau lihat ibu-ibu paling sibuk, saya setuju. Kegiatan pertemuan pengajian
Masya Allah. Ini di tingkat ranting, di tingkat cabang juga jelas. Maka saya sangat berkesan betapa besarnya peran dan perjuangan ibu-ibu Aisyah. Bahkan di suatu kampung sampai pengajian itu, mohon maaf, ibu-ibu naik tol mobil terbuka berseragam dan tol terbuka. Ngapunten, kalau cukup menggunakan tidak ada LU, tidak ada angkot, ya anaknya ya mobil sih kalau kumpul yang itu. Wah, pengajian di sini besok pakai ibu-ibu Aisyah. Makanya masuk. Itu pesan yang pertama. Semangat. Kesan yang kedua ini, saya juga kalau melihat ibu-ibu Aisyah memberikan aura semangat. Karena kalau kita lihat ibu-ibu itu, kalau sudah ada kegiatan, kelihatannya semangat. Maaf, saya tidak membedakan laki-laki sama perempuan. Tapi memang yang saya perhatikan, kalau ada kegiatan itu dipanitiai oleh ibu-ibu apalagi Indonesia, itu auranya itu semangat. Masya Allah. Makanya pantas di Kabupaten Kudus, alhamdulillah berdiri dengan kokoh menjulang tinggi Rumah Sakit Sakis Aisyah. Masya Allah. Allah. Itu semua bukan ujuk-ujuk, tetapi itu diantaranya adalah ibu-ibu Aisyah yang sudah mengharumkan namanya, yang sudah memperjuangkannya sangat luar biasa. Semoga semuanya perjuangan ibu Aisyah mendapatkan ridho dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, mohon maaf ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini saya tadi diberikan amanah supaya memberikan motivasi. Saya selalu berpikir bahwa saya tidak memberikan motivasi, tetapi kehadiran saya dan ibu sekalian adalah suatu kewajiban, yaitu menghadiri undangan. Yang kedua adalah kewajiban thalabul ilmi, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihatun. Agama itu nasihat. Bahkan inti daripada agama Islam ini adalah nasihat. Kalau sudah tidak ada lagi saling nasihat, maka apa yang tersisa dalam agama ini? Maka nasihat ini sangat penting. Supaya apa? Supaya kita istiqomah berjamaah. Kalau sudah istiqomah berjamaah, beramal soleh berjamaah, maka nanti kita menjadi keluarga ahlul jannah berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah silaturahmi. Baik, sebelum saya masuk ke silaturahmi, karena ini masih di bulan Syawal, maka yang pertama secara pribadi kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bil khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, memberikan keridhaan kepada kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di depan tertulis tulisan silaturahim Syawal. Ada yang sebagian mempermasalahkan. Yang benar itu silaturahim. Apa silaturahim? Ini agak bahasa Indonesia, jadi harus hati-hati. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah silaturahim. Tetapi tidak salah juga ketika seseorang mengucapkan silaturahim. Kenapa? Karena dari
aspek mana kita akan berbicara tentang dua kalimat yang intinya sama tetapi tulisannya berbeda. Kalau dari aspek Islam, maka yang benar itu adalah silaturahim. Kalau dari aspek Islam atau dari aspek dalil itu silaturahim. Tapi kalau dari aspek bahasa Indonesia itu setahu saya ya silaturahim. Tapi tidak apa-apa, semuanya benar karena semuanya punya pandangan masing-masing. Nah, silaturahim itu berasal dari dua kata, silatun dan rahim. Silatun itu berasal dari kata wasolat yasilu silatan. Ngapunten ustadzah, ini adalah fi'il mu'tal miftal wasolat yasilu silatan. Wasolat yasilu silatan itu artinya adalah tersambung atau menyambung. Sedangkan rohim itu berasal dari kata rohina yarhamu rahman. Bahkan Allah menggunakan nama sifatnya yaitu Rahman yang artinya kasih sayang. Dan juga rahim itu yang artinya rahim. Rahim itu adalah tempat anak dikandungnya, itu namanya rahim. Makanya rahim itu artinya kasih sayang. Makanya kalau kita membahas tentang cinta, itu kalau ada sakinah mawaddah warahmah. Nah, kalau warahmah itu, masya Allah, rahmah itu dari rahim. Artinya cinta yang tulus, betul-betul tulus tanpa ada edan apapun. Maka cinta seorang ibu kepada anak itu cinta yang tulus, yang belum lahir. Jangankan belum lahir, kalau 1 bulan, 2 bulan kalau nuang-nuang saja sudah. Wah, ya Allah, doanya kepada Allah kencang. Ya Allah, semoga anak yang saya kandung ini diberikan fisik yang sempurna, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran di laki-laki, dan berhati-hati betul. Itu yang namanya rahim. Maka kasih sayang seorang ibu kepada anak itu tak terkatakan. Karena apa? Kasih sayang yang tanpa tendel apa-apa, betul-betul tulus dari dalam hati. Maka kalau suami dan istri menikah kemudian sampai tua kok memilih diberikan oleh Allah rahmat, maka masya Allah sangkul ribut tetapi masih kompak, masih rukun, masih romantis. Wah, ini mahal harganya, mahal harganya. Sudah pada punya putu banyak, jalan bareng sambil pegangan ke masjid, sampai ditanya cucunya, Mbak Kakung, kenapa kok Mbak Kakung sayang banget sama Mbak Putri? Emang Mbak Putri cantik? Mbak Kakung tidak bisa menjelaskan kenapa. Karena kalau yang cinta itu Allah yang masih tulus dari hatinya. Begitu juga Mbak Putri perhatian banget sama Mbak Kakung. Ibunya tanya, Mbak Putri, kok Mbak Putri perhatian banget sama Mbak Kakung? Emang Mbak Kakung cakep? Dijawab gimana? Oh, sudah cakep, sudah ribut. Tetapi nggak bisa jawab. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan Mbak Putri kepada Mbak Kakung itu adalah karunia cinta yang Allah berikan kepada seseorang. Maka semoga kita semuanya diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi itu adalah menjalin atau menyambung hubungan persaudaraan yang masih ada hubungan darah, nasab atau karena perkawinan. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan silaturahmi.
Rahim. Maka kalau kita pas Idul Fitri biasanya ada pertemuan keluarga. Nah, itu namanya silaturahim. Seorang ayah, seseorang datang kepada saudara kerabat istrinya, saudara-saudaranya, itu juga namanya silaturahim. Bagaimana kalau berkumpulnya seperti ini? Ya, ini berlaku dua. Yang pertama silaturahim, yang kedua silaturahim. Kalau silaturahim itu kalau kamus bahasa Indonesia adalah yaitu membangun persaudaraan secara umum tanpa ada unsur nasab, jarak atau rekan. Itu namanya silaturahim. Tetapi kalau saya lihat di sini kan banyak juga panjenengan yang ketemu sederet-sederet yang masih ada hubungan nasab ketemu, yang tidak ada hubungan darah tapi ada hubungan pernikahan. Besan kali besan, betul. Besan kali besan itu kan betul tidak ada hubungan darah, tapi ada hubungan pernikahan. Makanya itu menjadi apa? Silaturahim. Maka tidak salah. Di sini silaturahim dan silaturahim. Nah, itu yang bisa nangkap. Baik. Jadi itu perbedaan antara silaturahim dan silaturahim. Kemudian masalah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hendaknya dia menjalin hubungan silaturahim. Hadis Bukhari dan Muslim. Silaturahim ini adalah indikator keimanan seseorang. Silaturahim itu adalah indikator keimanan seseorang. Bahkan ada ungkapan dari para ulama disebutkan seseorang itu dianggap baik apabila orang-orang yang terdekat itu menganggapnya dia baik. Jadi ukurannya orang-orang yang terdekat. Maka kalau orang itu baik atau tidak, yang paling tahu adalah pertama keluarga. Kalau seorang suami ya istri. Kalau seorang istri yang paling tahu suami paling terdekat. Yang kedua adalah saudara-saudaranya, kakak kandungnya dan sebagainya, masih dalam hubungan kerabat saudara. Maka para ulama ada yang mengatakan seseorang itu dikatakan baik apabila orang-orang terdekatnya itu menganggap dia baik. Artinya apa? Artinya dia baik menjaga, menyambung silaturahim, hubungan persaudaraan, kekerabatan, persaudaraan yang di situ berdasarkan nasab, darah, dan pernikahan. Terutama itu yang paling diutamakan. Yang kedua, ada ungkapan dari para ulama juga yang mengatakan begini: saya kasihkan kepada orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang yang jauh, tetapi orang-orang terdekat tidak mendapatkan manfaat darinya. Ini ungkapan yang menjelaskan tentang pentingnya seseorang muslim menjaga hubungan persaudaraan dalam kerabat dan keluarga. Namanya bagi orang-orang yang jauh dari sana bagus, baik, tapi di kalangan keluarganya sendiri ternyata namanya tidak baik. Maka para ulama mengatakan saya kasihkan kepada orang-orang
yang mampu memberikan manfaat kepada orang yang jauh-jauh, tetapi orang yang terdekat tidak mendapatkan manfaat. Artinya dia baik kepada orang-orang yang jauh saja, yang dia kenal, saudara keluarga, dia tidak berbuat baik, apalagi menjaga silaturahmi, menjaga hubungan baik. Nah, seperti itu penjelasan dari para ulama. Kemudian, maka muslimin yang dimuliakan Allah, jangan kita seperti HP. Filosofi HP itu kan menurut sebagian orang yang semangat berhijrah, terkadang HP itu mendekatkan orang-orang yang jauh, tetapi tidak menjauhkan orang-orang yang dekat. Itu HP. Ini semangat sedang dijahit, kisah tentang orang yang berhijrah. Jadi orang-orang yang jauh dengan HP dan bilang, ayo pengajian, wah, ayo, pokoknya sedang semangat-semangatnya mencari Islam, mempelajari kebenaran, dan ini bagus. Tapi terkadang melupakan ini, kalau dengan keluarganya yang dekat-dekat tidak diajak ngaji juga. Ini maksud saya seperti itu. Yang teman-teman jauh diajakin ngaji, diajak ngaji, tetapi yang dekat-dekat kadang lupa diingatkannya. Alasannya apa? Sebelum kurang awam, kurang mengerti, kurang paham. Dan dia semangatnya ngajak yang paham-paham saja. Ini juga tidak. Maka penting ini juga menjalin silaturahmi, memperhatikan sesama dulu dari warga. Kok sudah mati? Suara sesuai dari suara saya itu sebenarnya keras ya. Tapi kalau saya teriak-teriak, ini ke bawah saya tidak kuat. Nah, sebelum sini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita membangun silaturahmi, maka kita juga jangan sampai melupakan saudara-saudara kita yang dekat. Kalau yang jauh-jauh, jadi intinya ketika kita berbicara tentang silaturahmi, maka kita harus memperhatikan orang-orang yang dekat dengan kita semuanya, dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita, dan kerabat-kerabat kita semua. Dan jangan beralasan kalau saya ini menjaga silaturahmi dengan saudara-saudara saya selalu terdolim. Kan kadang-kadang ada yang punya anggapan seperti itu, tidak usah, pokoknya lillahi ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW adalah dengan keluarganya juga dimusuhi. Nabi Muhammad dimusuhi oleh paman-pamannya, tetapi Nabi Muhammad SAW tetap membangun hubungan kekeluargaan meskipun dimusuhi. Abu Thalib yang tidak sependapat dengan dakwahnya, tetap Nabi Muhammad mendatanginya meskipun di saat di akhir hayat. Nabi Muhammad mendatangi saudara-saudaranya, mendatangi keluarganya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetap menjalin yaitu silaturahmi. Kemudian masalah muslimin yang dimuliakan Allah, apa salah satu manfaat daripada silaturahmi? Yang pertama adalah silaturahmi ini menumbuhkan rasa cinta, terutama sesama saudara kerabatnya dan juga teman-temannya. Kalau silaturahmi ini artinya membangun hubungan secara umum, maka salah satu manfaatnya adalah menumbuhkan rasa cinta. Maka di dalam suatu hadis disebutkan Rasulullah SAW
itu pernah menyampaikan cinta kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi kalau bahasa Indonesia itu Nabi Muhammad jatuh cinta kepada Mu'adz bin Jabal. Kok bisa? Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan begini ya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, wa inni la uhibbuka fillah, wahai Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya aku betul-betul mencintaimu karena Allah. Mencintaimu karena Allah. Nabi Muhammad dan Mu'adz ini menjalin persaudaraan karena Allah, membangun persahabatannya karena Allah. Dan ketika seseorang itu sudah membangun persahabatan dengan baik karena Allah, maka akan muncul rasa cinta karena Allah. Maka diperbolehkan seseorang itu mengatakan aku mencintaimu karena Allah. Maka ketika dia mencintai seseorang, dia katakan kepadanya aku mencintaimu karena Allah. Tetapi ingat, jangan sampai salah paham. Ini boleh diucapkan laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Kalau ini diucapkan berbeda jenis, ya nanti menjadi masalah. WA masuk, assalamualaikum Ustazah, aku mencintaimu karena Allah. Nah, repot. Atau Ustaz, aku mencintaimu karena Allah. Memang itu diperbolehkan, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu. Dan apa jawabannya ketika seseorang mengatakan aku mencintaimu karena Allah, uhibbuka fillah, maka jawabannya adalah ahabbakalladzi ahabbatani. Semoga engkau dicintai oleh Zat yang menjadikan kamu mencintai. Nah, itu jawabannya. Semoga kamu dicintai oleh Allah yang telah menjadikan dirimu cinta kepada saya karena Allah. Sebenarnya walaupun tidak diungkapkan, itu sudah kita rasakan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang ada di daerah pimpinan daerah Asia, ibu-ibu yang ada pimpinan cabang Asia di dalam kantin, pantikan semuanya itu sudah akrab, rapat bersama, membahas bersama, suka duka bersama, sudah sering bersama. Itu walaupun tidak diungkapkan, itu pasti salah satunya apa? Ada rasa cinta. Bahkan ketika tidak diungkapkan secara batin kita ingin ketemu dengan orang yang kita cintai. Kalau kita ketemu dengan seperjuangan itu rasanya aduh aja di semangat. Dia namanya bapak-bapak dari bapak-bapak yang begitu. Kalau ibu-ibu sekalian dalam perjuangan ini sudah merasakan sampai cintanya karena Allah, itu sangat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Artinya apa? Artinya kebersamaannya itu didasari karena cinta kepada Allah. Kekompakannya, maka kalau sudah cinta kepada Allah, kalau ada salahnya dikit-dikit, maka apa? Saling memaafkan. Nah, ini kenapa manfaat daripada cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, bahwa manfaat daripada silaturahmi ini adalah sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyun sallallahu fi rizqihi wa ayyun sa'ulahu fi atharihi falyasarrah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ada pertanyaan, berarti kalau seseorang itu punya umur 40 tahun, kalau kemudian dia membangun silaturahmi, menjaga silaturahmi, umurnya akan bertambah? Iya. Sebagaimana penjelasan Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini mengatakan Allah tahu dari hamba-hambanya yang nanti mereka akan berbuat silaturahmi, yang umurnya itu misalnya aslinya dia 40 tahun, kemudian dipanjangkan menjadi 45 tahun. Itu bisa mungkin sekali.
Itu penjelasan Imam Nawawi. Maka karena Allah tahu dia itu nantinya akan berbuat silaturahim, akan menjaga silaturahim, maka dipanjangkan umur. Itu penjelasan dari Imam Nawawi, penjelasan yang pertama. Terus ada yang membantah, Ustaz, saya punya saudara atau punya teman, dia sangat membangun silaturahim, sering silaturahim kepada saudara-saudaranya. Dan kalau mulai 30 tahun mati, Ustaz. Bagaimana menjawabnya? Jawabnya tidak berbalik saja. Kalau dia umur 30 tahun sudah meninggal dunia dan dia itu ahli orang yang silaturahim, mungkin sebenarnya dia umurnya di bawah 30 tahun. Begitu. Jangan kemudian ini. Imam Nawawi menjelaskan yang kedua, maksud dipanjangkan umurnya itu yang kedua adalah karena seseorang dalam hidupnya selalu menjaga, membangun silaturahim, maka apa? Maka setelah meninggal dunia, dirinya selalu diingat oleh saudara-saudara. Meskipun sudah meninggal dunia, maka menjadi bahan bahan sebutan ketika pertemuan keluarga. Kenapa? Karena dipanjangkan umurnya, disebutkan namanya sepanjang masa. Itu penjelasan Imam Nawawi yang kedua berkenaan dengan yang itu panjang. Yang kedua adalah dibentangkan rezekinya. Ini janji Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan, dibentangkan rezekinya, maka membangun silaturahim. Dan ini ada hubungannya dengan ilmu marketing. Saya itu di WA beberapa yang tidak saya kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Fulan. Saya ingin silaturahmi dengan kami. Menyampaikan informasi bahwa kami menawarkan jasa penukaran uang real. Kebetulan kami akan datang, kami aku Fulan dan aku Fulan. Jadi kalau memang kami silaturahmi, kami ingin menawarkan jasa penukaran real. Jadi pertama silaturahmi. Ini salah satu contoh. Ya seperti itu. Mas Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu manfaat daripada silaturahmi. Dan kemudian di sini saya tambah kaitannya dengan Aisyah. Sebagaimana kita tahu Aisyah ini adalah organisasi dakwah. Tadi sudah sampaikan oleh Ibu Penny bahwa kita bersama-sama berdakwah. Ketika kita bersama-sama dalam silaturahmi, maka kita ada pertemuan, ada pembicaraan, ada permusyawarah-permusyawarah, dan tentu dalam melaksanakan semua itu tidak semulus yang kita bayangkan. Kadang-kadang di sana ada gesekan-gesekan kecil. Maka saatnya ketika kita musyawarah itu artinya halal di halal. Halal di halal ini artinya ada 3 poin. Yang pertama, kalau halal di halal dari segi hukum, maka seseorang ketika dikatakan halal, maka dia tidak berdosa. Kalau kita masih memiliki ada sesuatu hal dengan saudara kita belum terhalalkan, maka sebaiknya kita segera menghalalkan. Yaitu apa? Saling memaafkan. Kalau sudah mendapatkan maaf, artinya secara hukum kita mendapatkan halal, artinya tidak punya dosa lagi. Yang kedua, secara Al-Quran, maka dikatakan halal itu halal thayyibah, halal yang baik, halal yang baik, halal yang terbaik adalah maksudnya artinya bagaimana kita mendapatkan halal, tetapi halal yang baik, halal yang menyenangkan, halal yang menyenangkan. Bagaimana kita berhubungan bersaudara sama saudara kita itu dengan cara yang menyenangkan.
Tidak ada lagi ada rasa yang tidak enak. Menyaman, bukan ketemu nyaman. Kalau apa? Kalau menyenangkan. Tapi kalau kita ada sesuatu yang belum terselesaikan, nyaman atau tidak? Tidak nyaman. Maka kita selesaikan. Apalagi dalam organisasi. Ya, seperti itu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Sudah habis ini 14 nama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa yang pertama kita menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, ini penting, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kekompakan di tingkat pimpinan daerah, di tingkat pimpinan cabang, di tingkat pimpinan penting, menjaga yang namanya kekompakan, kesatuan. Walaupun jangan berselisih, jangan berselisih. Berselisih ini akan melemahkan dalam organisasi. Maka tadi sudah disampaikan, kalau dalam suatu pelaksanaan ibadah itu ada ayat-ayat ikhlas, sabar, orang sunnah. Coba ikhlas, sabar, orang sunnah. Nah, ini bisa diterapkan dalam organisasi begitu. Ikhlas, sabar, orang sunnah. Insya Allah nanti akan lancar-lancar saja, insya Allah. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah mengingat nikmat persaudaraan. Lebih baik menjaga persaudaraan daripada harus memperbaiki hubungan yang tidak baik. Ada istilah, membeli gelas baru itu lebih mudah daripada memperbaiki gelas yang pecah. Maka ini intinya mengingatkan nikmat persaudaraan. Nah, rukun kompak itu nikmat. Maka itu harus kita jaga, jangan sampai kerukunan, kebersamaan, kekompakan itu tercerai. Yang selanjutnya adalah hati yang lembut. Hati yang lembut. Hati yang lembut sangat penting. Apalagi kalau kita berbicara kepada ibu-ibu. Kalau berbicara kepada ibu-ibu kok dengan keras, maka itu akan menyakiti. Firman Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu, walaupun taqabbal walidal qalbi laqadun." Maka kita usahakan dalam kehidupan kita berorganisasi, baik di tingkat daerah, cabang, dan penting, kita melaksanakannya dengan sopan santun, lemah lembut. Bahkan dua tidak apa-apa, yang penting akhlak. Saya kira ibu-ibu yang dapat saya sampaikan itu, karena saya tidak merasa waktu sudah habis. Saya lihat waktu kalau ini tidak ada jamnya. Biasanya kan kamu tidur di sana, makanya saya ngambil HP sudah hampir jam 3. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan terlalu panjang. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah Ibu Aisyah, dan semoga Ibu Aisyah diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kekuatan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi umat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu. Rabbana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا فاستغفروا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.